adik-adik. Pagi adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Pagi ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada kelas tanggung. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah daun Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kami rasakan dari malam hingga pagi ini. Kami memulai impa kami ya Tuhan, berkati impa kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkati juga kakak Nona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati ia, biarlah ia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah impa kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita berdiri. Semuanya bawa Alkitab kan? Pegang Alkitab kan? Mari kita membuka Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya itu bersyukur
kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan pada hari Minggu ini, kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jika sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami maksud Tuhan kepada kami anak-anak tangguh pada IMPA saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar, memahami dan memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita membaca dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan,
Dia akan menggunakan mereka dan Dia akan menyembuhkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, ada sebuah cerita tentang seseorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan sekarang menduduki kelas 4 SD. Tono baru saja memenangkan pertandingan membaca lancar dan indah. Adik-adik, Tono setelah mendapatkan juara itu dia sombong. Sesampai di rumah, dia memberitahukan kepada bibi yang bekerja di rumahnya. Kata Tono, bibi lihat, aku juara loh. Aku juara 1 membaca lancar dan indah. Bibi bisa nggak sih seperti aku? Nih bukunya bibi, coba deh bibi baca. Bisa nggak sehebat aku? Kata bibinya kepada Tono, maaf deh Tono, bibi ini buta huruf. Makanya bibi tidak bisa membaca. Mendengar hal itu, Tono menjadi ketawa. Hahaha, masa sih bibi tidak bisa membaca? Kemudian Tono mendatangi ayahnya. Ayah, masa sih bibi yang sudah tua seperti itu belum bisa membaca? Aku kan baru kelas 4 SD, baru umur 9 tahun aja sudah dapat juara 1 membaca. Bagaimana sih ayah rasanya menjadi orang yang tidak bisa membaca itu? Kata Tono kepada ayahnya. Kemudian tanpa berbicara, ayahnya beranjak dari tempat duduknya menuju rak buku dan mengambil sebuah buku. Kata ayahnya kepada Tono, kamu mau merasakan bagaimana caranya atau bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dapat membaca? Ini buku. Kemudian kata ayahnya, bacalah buku itu. Setelah Tono mengambil buku itu, adik-adik, tidak satu kata pun yang Tono dapat baca, adik-adik. Ternyata buku itu bertuliskan bahasa Mandarin. Akhirnya Tono menjadi malu, adik-adik. Kata ayahnya dalam memperingatkan Tono, perhatikan hal ini. Kata ayahnya kepada Tono tidak boleh sombong. Benar saat ini kamu menjadi juara 1 dalam perlombaan membaca lancar dan indah dalam bahasa Indonesia. Tetapi belum tentu kamu menjadi juara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti buku tadi dalam bahasa Mandarin. Tono, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi hiduplah menjadi anak yang rendah hati, Tono. Tidak boleh sombong dan tidak boleh menganggap enteng atau menganggap rendah orang lain yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Nah, sekarang Tono, kamu pergi minta maaf kepada bibi ya. Baik ayah, kata Tono. Adik-adik, dalam pembacaan kita pada hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga menceritakan tentang pesan Musa kepada bangsa Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa berpesan kepada bangsa Israel bahwa untuk memasuki tanah Kanaan itu, bangsa Israel harus menghadapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, adik-adik.
yaitu suku Enak. Jadi mereka diingatkan Musa bahwa mereka akan menghadapi orang-orang seperti itu. Tidak mudah untuk mencapai tanah Kanaan. Tetapi Musa mengatakan bahwa hai bangsa Israel, jangan khawatir, karena Tuhanlah yang akan mengalahkan orang-orang itu. Tuhanlah yang akan mengalahkan suku Enak itu. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik bangsa Israel. Itu adalah janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan yang terakhir kata Musa, ketika kamu telah berhasil mengalahkan mereka, mengalahkan suku Dan, kamu tidak boleh sombong. Karena sesungguhnya keberhasilan kalian itu, kemenangan kalian itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi bangsa Israel, kalau kalian nanti sudah menang, ingat kalian harus tetap rendah diri, tetap menjadi orang yang tidak sombong, melainkan bersyukurlah senantiasa. Apa pembelajaran yang boleh kita ambil dalam bacaan dan renungan firman pada saat ini adik-adik? Yang perlu kita pahami adalah benar untuk mencapai suatu keberhasilan, kita sebagai manusia harus berusaha. Untuk mencapai suatu kemenangan dalam setiap pertandingan, kita harus berjuang untuk menjadi juara. Tetapi adik-adik, ketika kita telah menjadi pemenang, kita telah menjadi sang juara, tugas kita apa adik-adik? Tugas kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya keberhasilan, kemenangan yang boleh kita rasakan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita diingatkan Tuhan untuk tidak boleh menjadi orang sombong. Karena orang sombong itu Tuhan pastinya tidak suka adik-adik. Demikianlah bacaan firman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Jangan Kita Takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah bersekutu denganmu dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk boleh menjadi orang-orang yang tidak sombong, menjadi anak-anak yang rendah hati ketika kami mencapai suatu keberhasilan, mencapai suatu kesuksesan. Tugas kami adalah mengucap syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya semua keberhasilan, kemenangan yang boleh kami raih hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia yang tercinta saat ini, yang masih dalam pergumulan melawan pandemi COVID-19. Tuhan, berkati para pemimpin kami, beri mereka kekuatan, hikmat dan bijaksana. Biarlah Tuhan mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami datang menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami menyerahkan gereja GPIB Sion Nunukan yang tercinta ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta kami, Ibu Pendeta kami, para majelis, para pengurus kelima Pelkat dan segenap jemaat-Mu.
dalam situasi saat ini Tuhan, biarlah terus kami boleh melayani dengan sukacita. Kami boleh terus melayani Engkau Tuhan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah pelayanan kami ini semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan orang tua kami Tuhan, keluarga kami, di mana saja mereka berada dan dalam keadaan apapun mereka. Tuhan berkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari. Biarlah tuntunan Tuhan senantiasa ada dalam keluarga kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terlebih di masa-masa sulit saat ini, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Tuhan, berkati adik-adik klien kami yang saat ini masih mengikuti BDR. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat, mereka tetap sukacita untuk terus belajar, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang juara, menjadi anak-anak yang boleh berguna bagi bangsa dan negara, menjadi berguna bagi gereja Tuhan, berguna bagi masyarakat di mana mereka berada. Tuhan, berkati Kakak Lola sebagai pendamping dalam IPA pada pagi hari ini, segala harapan-harapannya, pergumulannya di dalam studinya, biarlah Tuhan boleh melancarkan segala sesuatunya, sehingga yang menjadi cita-cita, menjadi harapan-harapan terbaik dari Kakak Lola bersama keluarga boleh ia gapai seturut waktunya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Walaupun kami saat ini boleh beribadah hanya dalam jaringan Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan atas cinta kasih-Mu, kesehatan, kekuatan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak tangguh yang penuh sukacita, yang penuh pengharapan, tidak mudah putus asa. Terlebih Tuhan, kami tidak menjadi anak-anak yang sombong, tetapi kami boleh menjadi anak-anak yang rendah hati. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan
Biarlah firman Tuhan itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Tuhan selalu menolong kami di keadaan kondisi situasi apapun kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami tadi boleh berguna buat pelayanan Tuhan, dan yang masih ada pada kami boleh kami pergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus berkesan. Yesus berpesan dalam merangga, kamu harus jadi lilin gemerlap, adaptasi masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Limpah kami boleh selesai dengan baik, dan biarlah limpah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa kami sekiranya kami melakukan dosa di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapa